pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan pada hari ini, sehingga kita terhindar dari COVID-19. Perkenalkan, nama saya adalah Hot Maria Pasaribu. Saya dari kelas 12 OTKPB atau Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghargaan pegawai. Nah, penghargaan pegawai adalah balas jasa yang diberikan harapannya organisasi kepada pegawai karena adanya prestasinya yang cukup baik atau baik. Agar lebih memahami tentang penghargaan pegawai, saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari para ahli tentang penghargaan pegawai. Yang pertama, Ecolas dan Sadili. Reward adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan sesuatu. Sesuatu tersebut berbentuk apresiasi atau ungkapan terima kasih serta perhatian terhadap pegawai. Pendapat yang kedua adalah dari Kadarisman. Penghargaan adalah apa yang karyawan terima sebagai balasan dari hasil kerja yang diberikan. Yang ketiga, menurut Istijanto, penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada perorangan atau kelompok jika melakukan keunggulan di bidang tertentu. Penghargaan yang diberikan dapat berupa pita, plaket, sertifikat, gelar, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, menurut Nugroho, penghargaan atau reward adalah ganjaran, penghargaan, dan imbalan yang diberikan kepada seseorang bertujuan agar lebih giat lagi dalam melakukan pekerjaannya yang telah dicapai sebelumnya. Menurut Niti Simito, penghargaan adalah balasan jasa yang diberikan perusahaan kepada para karyawan yang dapat dinilai dengan uang. Yang keenam, menurut Desalar, penghargaan berarti bentuk pengajian atau ganjaran kepada karyawan dan timbul karena kepegawaiannya. Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pendapat yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa penghargaan atau reward adalah segala sesuatu yang dapat menyenangkan perasaan karyawan. Selain saya menjelaskan tentang pengertian penghargaan, saya juga akan menjelaskan dasar hukum penghargaan. Dasar hukum penghargaan dalam melaksanakan pemberian penghargaan terhadap pegawai negeri sipil juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994. Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, dan juga penghargaan lainnya seperti surat pujian dan penghargaan material atau non-material. Tujuan pemberian penghargaan pegawai menurut Nugroho ada 3. Yang pertama, menarik orang yang mempunyai kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi. Yang kedua, mempertahankan orang-orang atau karyawan agar terus datang untuk bekerja. Yang ketiga, mendorong karyawan untuk lebih meningkatkan cara kinerja yang lebih tinggi. Selanjutnya, tujuan pemberian penghargaan menurut Hasibuan ada 8. Yang pertama adalah ikatan kerjasama, yang kedua adalah kepuasan kerja, dan yang ketiga adalah pengadaan efektif, yang keempat motivasi, yang kelima adalah stabilitas kerja, yang keenam adalah disiplin, dan yang ketujuh adalah pengaruh serikat buruh, dan yang terakhir adalah pengaruh pemerintah. Selanjutnya, manfaat penghargaan itu ada 2. Yang pertama adalah memberikan informasi dan yang kedua adalah memberikan motivasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi penghargaan pegawai menurut Hasibuan ada 10. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua adalah kesediaan dan kemampuan organisasi. Yang ketiga adalah organisasi karyawan. Yang keempat adalah pemerintah dengan undang-undang dan kepres. Yang keenam adalah biaya hidup. Yang ketujuh adalah posisi jabatan pegawai. Yang ke-8 adalah pendidikan dan pengalaman kerja. Dan yang ke-9 adalah kondisi perekonomian nasional. Dan yang terakhir adalah jenis dan sifat pekerjaannya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan komponen penghargaan. Nah, untuk komponen penghargaan ini terdapat 4 poin atau 4 komponen. Yang pertama adalah gaji, yang kedua adalah bonus, yang ketiga adalah insentif, dan yang keempat adalah promosi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang gaji. Nah, gaji ini merupakan balas jasa yang dibayarkan secara periodik atau periode kepada pegawai tetap dan mempunyai jaminan pasti. Nah, untuk yang kedua adalah bonus. Nah, bonus merupakan kompensasi tambahan yang diberikan kepada seseorang pegawai yang nilainya di atas gaji normal.
Nah, yang selanjutnya adalah insentif. Nah, insentif ini adalah imbalan langsung yang diberikan kepada pegawai karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah promosi. Nah, promosi adalah proses pemindahan karyawan dari satu jabatan lain atau dalam kurung ya, lebih tinggi. Nah, lebih tinggi yang selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang lebih tinggi dari kedudukan jabatan sebelumnya. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penghargaan. Nah, untuk jenis-jenis penghargaan ini terdapat dua jenis. Yang pertama adalah penghargaan intrinsik dan yang kedua adalah penghargaan ekstrinsik. Nah, saya akan menjelaskan tentang penghargaan intrinsik. Nah, untuk penghargaan intrinsik adalah suatu penghargaan yang diatur oleh diri sendiri dan diperoleh ketika seseorang meraih suatu tujuan yang menantang. Nah, untuk itu berikut termasuk penghargaan intrinsik. Yang pertama adalah penyelesaian atau completion. Yang kedua adalah pencapaian atau achievement. Yang ketiga adalah otonomi. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghargaan ekstrinsik. Nah, penghargaan ekstrinsik ini adalah suatu penghargaan yang datang dari luar diri seseorang. Nah, berikut termasuk penghargaan ekstrinsik. Yang pertama adalah penghargaan finansial dan yang kedua adalah penghargaan non-finansial. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang memengaruhi adanya masalah dalam penghargaan. Yang pertama adalah perilaku yang tidak etis, yang kedua adalah efek negatif dari bekerja sama, yang ketiga adalah kesulitan dalam penilaian kinerja, dan yang keempat adalah ketidakpuasan pekerjaan dan stres, dan yang terakhir adalah potensi penurunan kinerja atau dorongan intrinsik.